Pas udah mau muncul trailer nih, terus aku bilang, bentar lagi film aku muncul, jangan kaget ya. Apalagi oma. Ya udah, itu udah kejadian gimana mau? Iya, terus terus oma aku yang umur 70 tahun itu kan masih main Instagram kan. Dan dia suka nge-love-nge-lovein terus komen. Iya, terus kemarin nonton. Aku nggak suka kamu kayak gitu, mampus. Dia sampai bilang ini sama Anthony sih nggak boleh gitu. Maaf ya kak, itu om aku bilang gitu. Halo Sobat Ega, ketemu lagi di podcast Kinari. Di awal April yang lalu, April 2026, series ini jadi omongan warganet di dunia maya. Kenapa? Salah satunya yang suka disorot. Seneng banget lah penonton kalau nonton adegan-adegan yang mesra, intimate gitu. Hari ini sudah tayang di platform WeTV. Ada judulnya, seriesnya adalah Love and $10 million. Agak repot nih lidah Jawa ngomong bahasa Inggris. Saya kedatangan 3 dari banyak pemain series Love and $10 million. Kita sambut ada Dinda Mahira, Anthony C, Ritasa, well, great. Gua kadang-kadang gak kaku, jadi sorry mbak ya. Foto mas. Jadi zaman. Apa kabar tayanganmu hari ini, Mbak Dinda, Mas Anthony, Mbak Ritasya? Sudah ada yang protes kah dari warganet atau malah dapat dukungan? Sebetulnya jangan lupa nonton deh, pokoknya seru nih. Ceritanya soal perselingkuhan, ada drama keluarganya, toxic relationship, toxic marriage loh. Nah, yang menarik yang sempat saya ini Sobat WK, 2 dari 3 mereka nggak tahu nih, si Ritasya ini nanti biar cerita sendiri. Itu sebenarnya red flag, antagonis. Apalagi Dinda Mahira mah jos banget kalau mainin peran antagonis. Mbak Dinda boleh cerita, sudah diprotes kah sama orang dekat warganet itu peranmu? Kalau dari peran aku sendiri di series ini kan aku jadi protagonis, aku malah protagonis malah? Iya, malah baik dan jadi dapat dukungan sih sama netizen. Aku karena tim baik nih, mereka yang tim jahatnya. Oh jadi Ritasya malah yang antagonis. Yang antagonis. Oke. Kalau Dias sudah jelas lah, Dias dan Nantia. Lanjut Mbak Dinda. Ya jadi aku lebih dapat dukungan sih karena aku tim yang baik. Aku lebih pro ke Elina, istrinya Dias yang baik. Elina Adinata. Tetot, salah. Elina apa ya? Lupa juga. Elina siapa Mbak? Nama? Lupa juga. Elina Danantia. Elina Danantia. Oh, Elina Danantia. Iya. Istrinya Dias ya? Istrinya Dias. Dan kebetulan aku tuh adik tirinya Dias. Oh. Adik tirinya Dias, tapi aku lebih pro-nya ke Elina, kakak ipar aku. Sama-sama karena dia beneran jahat. Ini ya, sama-sama mendukung perempuan ya. Iya. Kayak Lalu? gitu. Mungkin di episode akhir-akhir ini aku agak dapat kecewa dari netizen karena relationship aku sama Hardy tuh dikirain kayak yang normal-normal aja, ternyata boom. Ternyata ada plot twist dikit. Ternyata ada ceritanya lagi. Karena protagonis kah kemudian Dinda terima tawaran Mas Ferry P. Irawan? Itu juga salah satunya karena aku series-series sebelumnya juga antagonis kan. Ini protagonis dan ceritanya menurut aku sangat menarik banget. Apalagi pemainnya ada Ritasya, Kak Anthony, Davina Elina sama Gino juga baik-baik banget. Jadi salah satunya itu yang menarik untuk aku dapet. Tapi tidak kemudian gampang mengubah image kan. Gue pengen jadi baik gitu, protagonis itu. Iya, ini kan dan kebetulan juga netizen juga pas nonton series ini kayak bilang, Dinda tumben banget dapat protagonis gitu. Jadi aku pengen mencoba hal yang baru aja. Jadi dapat dukungan hari ini ya? Iya, dapat dukungan. Gak tahu nanti di akhir cerita. Mas Anthony, Dias dan Nantia,
karakternya red flag tuh? Ya dia sini adalah orang yang NPD dan gila uang, gila harta dan gila kekuasaan seperti orang-orang zaman sekarang. Nggak, Misalnya lebih ke real life lah, lebih ke real life lah. Jadi kayak toxic marriage itu zaman sekarang tuh orang pasti relatable banget. Ada orang yang bisa KDRT, ada orang yang bisa lebih mementingkan dirinya sendiri. Itu di series ini tuh semua diungkapin. Jadi kayak karena aku coba apa nih komentar-komentar netizen ya, mereka tuh banyak persis banget sama suami aku, gila sedih banget kan, aduh persis banget kayak kehidupan aku. Kali itu kayak gila ada orang yang kayak gitu. Jadi ya aku benar-benar kayak kaget aja sih, maksudnya emang bener sosok seorang dia sini ada. Dan gimana cara toxic marriage ini bisa terus, yaitu tergantung dari perempuannya, gimana cara dia menghadapi dan mengakhiri ini. Itu sih yang jadi pembelajaran sih. Jadi di series ini ya ada yang bisa dipelajarin, ada yang gak bisa dipelajarin juga. Kok diterima? Kok diterima itu? Apanya diterima? Karakter dia sini kok diterima sama Anthony C. Oh, kenapa bisa menerima ini? Iya, kenapa nggak pilih peran yang baik barangkali gitu loh. Oh, mungkin kalau Sobat Vega udah nonton, toksik banget ini emang nih. toksik banget. Parah. Kalau ngelihat Dinda Mahira hari ini Sobat Vega, looknya emang manis banget, cantiknya tuh asli gitu loh. Nggak ada loh antagonisnya tuh. Kenapa terima tawaran Diaz gitu? Terima tawaran Diaz. Karakternya kan nggak Anthony C banget gitu loh. Ya kalau aku sih dari dulu emang dapatnya selalu antagonis ya, mungkin muka aku lebih cocok di antagonis. Terus ada sih protagonis tapi kayak orang lebih cocok, kayak lu lebih cocok kan yang action deh, yang action terus yang ada punya jahat gitu, gimana ya. Di series ini aku pertama kali series soalnya. Web series ini pertama kali. Dan aku pengen mencoba dikasih tawaran karakter yang seperti ini lumayan menantang. Dan ya lumayan suka sih. Jadi kita seorang aktor sama aktris apa aja kita harus menerima, kita harus mencoba. Meskipun tidak mudah ya. Meskipun tidak mudah ya. Apa? Kritisisme kan sih pasti banyak lah ya. Tapi itu kan kalau kita makan dikritis ya berarti dia makin merasakan apa yang kita mau sampaikan kan. Kalau ya sebenarnya kritisan itu semua adalah kita acting aja like dikritis, actingnya terlalu bagus dikritis. Jadi ya kita seorang aktor sama aktris pasti semua akan menerima itu. Itu kan semua cuman masukan. Betul. Ya kita anggap itu pembelajaran aja. Banyak dong yang benci akhirnya, benci karakter dia. Benci banget lah. Kita lihat aja. Gue sendiri lihat aja gila dia sini bikin orang emosi deg-degan sih ya. Setiap omongan apa yang dikeluarin sama dia itu ya seperti itu gitu loh. Seperti bener-bener kayak di real life sih. Menurut aku sih banyak real life orang seperti itu. Tapi nggak dikeluarin secara terang-terangan. Nah, kalau ini kan terang-terangan banget kan. Dari mana Anthony kemudian mendalami karakter Diaz Darantia? Cukup skenario kah? Cukup. Dari Mas Ferry kah? Sebelumnya ada reading sih ya. Jadi reading itu lumayan membantu kita untuk bisa mendalami karakter. Dan yang pasti saudara semuanya satu tim itu benar-benar support dan bisa kasih masukan yang baik, dan pokoknya teamwork itu bagus lah. Teamwork itu bisa mendukung kita untuk mendalami karakter dan bisa dari semuanya, continuity lah, Asrada, semua mereka bisa membantu kita. Jadi itu ngebantu banget. Ini aku rasain pertama kali syuting web series. Oke. Asik ternyata. Asik ternyata. Lawan mainnya juga oke ya. Iya baik-baik semua mereka, biarpun ini semua bisa jadi anak-anak aku nih. Umurnya jauh-jauh, beneran. Beneran. Ya seumuran sama Gio doang ya. Jauh juga. Jadi aku sesepuh. seumuran mama kali ya. Enggak, tapi jauh. Tapi masih muda kok. Looknya masih muda kok. Looknya. Tapi dalamnya udah tua. Referensi apa secara khusus belajar karakter dia sih, ada referensinya nggak? Referensi sih siapa gitu yang sempet kebayang gitu, atau sama sekali gas aja gitu? Siapa? Kayak gas aja deh. Paling referensinya dari misalnya aku setting Diaz ini adalah dia nggak ditulis dia orangnya kecilnya gimana atau
dia pernah kebentur apa jadi gila gitu kali ya. Atau tapi aku settingnya dia sini adalah orang yang suka pakai obat-obatan. Oke. Jadi dia bisa kehilangan arah. Versimu itu. Iya. Oke. Jadi aku anggap ya dia ngomong ngelantur aja gitu, tanpa dipikir, tanpa harus lewat apa persetujuan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang seperti itu sih. Jadi aku nyeting beberapa bagian dia sih seperti itu. Oke. Jadi tapi dapet ya karakter red flag-nya tuh dapet suami Ya, yang toksik gitu ya. Emosinya ke Elinanya. Itu ya membantu banget. Elina juga membantu banget. Si Davina juga membantu banget. Jadi ya kita tektokannya jadi enak aja. Oke, tahan dulu. Ritasya. Jadi apa peranmu? Peran aku pasti orang-orang udah pada tahu ya, aku selingkuhannya Dias di sini. Aduh, pelakor ya, say. Dan ini juga merupakan peran pertama yang aku ambil yang ada intimate scene-nya. Jadi sangat challenging. Tapi beruntungnya lawan main aku ke Antonishi, jadi dia juga banyak kasih masukan dan kita juga bondingnya oke. Terus juga dibantu sama teman-teman kayak sutradara, tim reading, tim workshop semuanya. Jadi fun sih. Pertanyaan sama. Ya. Kok mau karakter pelakor itu kan image-nya kalau sama penonton kan negatif banget gitu loh. Oke, kalau ditanya kenapa mau, yang pertama ini kan WeTV ya, OTT-nya WeTV, yang dimana platform gede, nggak cuman di Asia tapi ada di Eropa. Terus ya kita tertarik lah sebagai aktris, namanya kayak kita anak baru, terus ditawarin sama platform gede ya, why not? Kenapa kita nggak ambil gitu? Terus di sisi lain juga ceritanya menarik, ada benang merahnya, kenapa Feli bisa jadi kayak gini, kenapa bisa jadi nanti di ujung-ujung episode enggak sih dari tengah sampai akhir tuh Feli juga mendapat dukungan sih dari netizen yang awalnya dibenci tapi ujung-ujungnya kayak oh ternyata ada sisi baiknya juga gitu. Jadi enggak semena-mena cuma jadi pelakor doang, tapi ada benang merahnya. Khusus pelakor, Ritasya itu dari mana ini ya mendalami karakter Feli ini? Jadi kita itu ada proses reading namanya. Terus sama kita, juga reading itu benar, ya? Di situ kita bedah karakter nih. Feli ini mau dibuat orang seperti apa. Jadi di sini aku ceritanya Feli ini adalah orang yang dari kecil nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dia cuman hidup dari digedein oleh neneknya mungkin, atau cuman single mother yang ngegedeinnya. Jadi ketika dia ketemu cowok yang ngasih dia 100% cintanya, jadi dia terjerat lah sama cowok ini, sampai ada hubungan lah sama si Dias dan punya anak. Nah, padahal kan udah tahu Dias itu punya istri. Iya, tapi kok kan mau Feli? Pada saat itu kan jadi kayak Feli itu tuh kejebak karena Feli nggak pernah mendapatkan 100% cinta dari orang. Kayak dia tuh care, dia tuh awal-awalnya, karena kan di sini aku juga sebagai manajer keuangan mungkin dia ada tendensi apalah gitu, nggak ngerti. Cuman kan Feli ini anaknya polos yang dari daerah terus ke kota kerja, ketemu cowok yang menurut dia wah ini tipe gue banget nih gitu. Jadi apapun dilakuin gitu sampai punya anak. Dan si Feli ini salutnya dia ini single mother, tapi tapi dia itu mau ngelakuin apa aja demi anaknya gitu. Jadi ada turning point di mana dia kesel banget sama si Dias, bahwasanya Dias kayak nggak peduli lah sama anaknya. Di situ juga titik balik kenapa Feli bisa berubah gitu. Dias hanya mencintai ibunya ya. Dias tidak mencintai ibunya, Dias mencintai pekerjaan ibunya. Pekerjaan ibunya. Only money. Kan karena aku manajer keuangan, mungkin dia membutuhkan atau apa buat caranya Dias kali ya. Cuman si Feli ini tidak realize akan hal itu. Mungkin dia Dias nih orang yang bisa bertanggung jawab nih nanti. Dia kasih aku harapan buat anak aku, terus juga dia perhatian, dia kasih cintanya. Jadi ya Feli terjebak lah dalam benang merah itu. Jadi selama syuting sering dengan Anthony? Iya betul. Sering. Apa namanya? Banyak adegan itu ya, adegan intimate dengan Anthony. Sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak sebenarnya. Itu trailer awalnya aja. Iya, trailer jadi karena trailernya cuman episode 1 doang, jujur aja. Sekarang udah sampai episode 5 udah nggak ada lagi. Iya sih. Sama episode 1 doang udah. Dulu juga nggak ada. Yang kita
ketahuan di toilet lah. 2 apa 3 ya kak? Itu 1 masih. 1 ya? Itu 2 ya, 1. 1 atau 2 gitu. Pokoknya adegan kita tuh sebenarnya dikit. Sebenarnya banyak malah orang-orang lain. Ya dia, terus sih. Elina itu mereka baik banget jujur. Kita itu cuma sedikit, tapi gara-gara kita ditaruh di Iya, di dan highlight selingkuh. Iya kan? Selingkuh diperbesar, udahlah. Itu jadi headline kan biasanya. Pertanyaan berikutnya, Mas Anthony. Pertimbangannya apa? Akhirnya ada adegan itu, sekalipun itu hanya 1 atau 2 adegan dengan Feli, butuh proses nggak izin ke keluarga terutama? Oke, ini kan karena ini Sobat WK di atas 21 tahun ya. Iya. Nah, kontennya konten dewasa. Jadi kalau menonton di WTV harus nunjukin KTP dulu. Ya itu arti pertimbangannya apa? Akhirnya gue terima nih adegan ini. Sebenarnya sih kayak ini kan pertama kali aku juga ada intimate scene ya. Jadi gimana pun juga intimate scene ini adalah bukan dengan cara kayak kita harus sesuai adegan gitu loh. Dan ada intimate coachnya juga yang bisa direct. Ya kalau kita semua pemain tahu gitu, ini kan semua kebanyakan angle, kebanyakan colong angle gimana gitu. Jadi nggak ada, kalau aku sama karakter aku bukan romance kan, nggak ada romansnya, jadi lebih ke brutal. Dan lebih ke nggak ada perasaan gitu loh. Jadi aku belum ngerasain yang ada perasaan nih sebenarnya. Kalau ada perasaan, ada romansnya itu mungkin lebih beda treatmentnya. Nah kalau yang aku lebih ke apa ya, ke permainan angle aja sih gitu. Jadi aku belum bener-bener misalnya ada intimate scene, ya kalau mau izin keluarga sebenarnya nggak usah sih ya. Maksudnya ini kan pekerjaan. Ini bagian dari skenario. Ini bagian dari skenario. Ini kan apa ya, maksudnya profesional aja. Gimana cara kita menjaga hati kita, cara kita profesional dalam ke kerjaan kita gitu sebenarnya sih. Itu yang lebih aman sih buat kita. Dan apalagi lawan mainnya juga oke gitu, baik gitu loh. Bukannya tipe yang kayak apa ya, maksudnya dia juga nggak nyaman, apa kita nggak nyaman. Yang penting kita kasih batasan dan kenyamanan aja. Sebelumnya kan ada intimate coachnya juga yang bisa kasih kita arahan. Putri Ayudhya, intimasi koordinator ya. Iya. Sama kah? Apa tuh? Minta izin gitu, ada adegan seperti ini, tolonglah please izinkan aku gitu. Jujur waktu dapat project ini yang tahu itu kan cuma manajer aku sama aku kan. Karena aku di sini merantau, keluarga semua di Palembang kan. Pas udah tayang kenal aja. sama Dinda Mahira sebelumnya? Oh kenal, kan sama Palembang ya. Palembang. Oh kita galau, Pride, Palembang Pride. Jadi kalau aku tapi Sriwijaya FC degradasi nih kemarin. tiba-tiba Sriwijaya ya. Lanjut. Iya, kalau minta izin sebenarnya aku nggak minta izin sama orang tua sih. Tapi jatuhnya minta maaf. Kayaknya anak-anak Gen Z lebih baik minta maaf ya. Enggak, jadi yang kayak balik lagi, namanya juga ini karakter kan, pekerjaan. Jadi sesuatu yang udah kita ambil ya kita harus terima resikonya juga. Terus kalau aku pribadi, aku ngejelasin sama orang tua ini cuman kerjaan dan juga permainan angle, aku gituin. Terus profesional aja, aku gitu. Dan mereka juga ngerti, ya udahlah yang penting cari duit halal lah intinya gitu. Nah ini hanya karakter ya. Hanya karakter, dan mereka juga support sih sebenarnya. Untungnya keluarga aku yang nggak terlalu strict banget, maksudnya dia ngedukung apapun keputusan yang aku ambil. Butuh waktu lama nggak? Apa tuh? Untuk diizinkan atau dikasih lampu hijau gitu. Oke, terima. Makanya awalnya pas aku ambil project ini yang tahu cuma aku sama manajerku aja. Jadi kalau udah tahu sama manajer mah udah aman lah ya. Iya. Baru setelah keluarga belakangan. Baru setelahnya pas udah mau muncul trailer nih, terus aku bilang, bentar lagi film aku muncul, jangan kaget ya. Apalagi oma. Ya udah, itu udah kejadian, gimana Bu? Iya, terus terus oma aku yang umur 70 tahun itu kan masih main Instagram kan. Dan dia suka nge-love-in terus komen. Iya, terus kemarin nonton, aku nggak suka kamu kayak gitu, mampus. Dia sampai bilang ini sama Anthony sih nggak boleh gitu. Maaf ya kak, itu om aku bilang gitu. Tapi ya mereka fun dan enjoy aja, terima. Ya udah jadi mau gimana ya? Iya betul, masa dihapus. Dinda Mahira, kan nggak mudah juga ya. Apalagi tadi Anthony cerita
adeganmu tuh justru lebih banyak. Iya. Itu jadi betul. pertimbangan muka saat itu. Atau sempat ada penolakan sekalipun ya ini skenario seperti ini nggak bisa kita ubah gitu. Atau kita nggak bisa tolak. Kalau aku dari awal sebenarnya setengah hati. Sebenarnya Tadi siapa peranmu, Dinda? peran aku sebagai Manda. Manda. Ngelihat peran Manda ini setengah hati karena adegan itu. Terus awal-awal ditawarin, aku sama manajer aku runding lah kayak sama kayak iya, ceritanya sama. Rita Tasya ya. Kayak aku kayaknya nggak bisa deh gini. Ntar Antoni juga begitu sama manajernya juga. Terus runding sama manajerku, terus aku nggak bisa, aku harus ngomong nih sama orang tua aku ngomong sama papa aku, kayak aku berempat sama manajer aku teleponan, manajer aku ngejelasin peran aku tuh kayak gini, emang ini adalah profesional pekerjaan kayak gitu. Terus Sebelum syuting berarti? sebelum syuting, sebelum ini lebih terbuka berarti. lebih terbuka, lebih anak baik nih, izin dulu, restu orang tua. Jadi udah ngobrol-ngobrol sama mama papa, terus di rumah juga aku ngobrol. Sebenarnya mama papa ngeliat aku banget kayak aku tuh nggak bisa peran Manda ini tuh nggak bisa karena ada adegan itu. Tapi untungnya ada Kak Putri yang selalu ngebantu aku untuk ada di area itu untuk nyaman dan safe gitu. Aku nggak ngerasa kayak gimana sama yang lain-lain. Dan peran pasangan aku tuh Mahdi Reza juga sangat baik banget untuk ngejaga aku, untuk ngejaga semuanya. Dan awal-awal mama nggak ngizinin, tapi mama banyak banget list yang kayak nggak boleh gitu. Kayak banyak banget list yang nggak dibolehin sama Berapa mama. banyak itu? Mungkin hampir 20 dan mungkin aku sendiri kayaknya yang pakai body double. Jadi aku request harus pakai body double gitu, dan banyak banget yang nggak boleh sama mama. Terus aku sampein ke Kak Putri, dan kebetulan alhamdulillahnya diterima dengan baik juga. Kayak mereka bilang, oh iya nggak apa-apa, asalkan kamu nyaman gini. Jadi untungnya dari situ aku kayak ngebuka, oh ya udah, yang penting aku nyaman dan yang penting ada yang jagain juga. Gitu sih. Sobat Wika pengen tahu nih, body double itu kayak apa? Dinda Mahira. Body double itu mungkin aku ada rules yang nggak bisa. Contohnya aku nggak bisa di shoot punggung aku, kayak cuman mungkin pakai dalaman doang, itu aku nggak bisa di shoot. Jadi aku digantikan dengan body double gitu. Dan banyak hal-hal yang aku nggak bisa. Aku tuh cuman rulesnya cuman bisa sampai sini aja. Gitu. Jadi selebihnya itu body double aku. Kayak gitu sih body double. Kemarin Putri Ayudhya kan main kesini tuh ya. Di belakang kamera dia banyak cerita tuh soal pekerjaan barunya dia sebagai intimacy koordinator. Jadi memang jangankan adegan mesra intimate gitu ya, berpegangan tangan itu udah butuh intimacy koordinator. Jadi yang kita nggak pernah bayangin, ternyata masa sih Mbak Put begitu aja kok butuh intimacy koordinator. Ya itu bagiannya ada banyak ternyata. Pekerjaan yang dia lakukan tidak hanya mengawasi ya, ternyata bisa ya kayak konsultan begitu. Jadi barangkali peran Putri Ayudhya salah satunya sebagai intimacy koordinator membuat kalian di lokasi syuting tuh ngerasa nyaman. Bener. Bahkan saat workshop barangkali udah gabung dia. Udah. Jadi pekerjaan dia makin banyak jadi intimacy koordinator daripada syuting ya. Enggak babut. Akhirnya diterima. Akhirnya peran adegan-adegan seperti itu nggak masalah sekalipun ada titipan mama. Enggak sih, jadinya lebih mama papa juga jadinya ngelihatnya lebih ke profesional pekerjaan aja, asalkan ada rules itu. Dan alhamdulillah rules itu diterima dengan baik sama Kak Putri, sama Pak P juga. Jadi aku merasa nyaman dan aman ada di arena itu. Jadi apa kabarnya Antoni sih kalau ternyata ketemu orang tuanya Mbak Dinda Mahira tuh, wah itu bisa. Iya. Iya banyak banget itu. Harusnya ada Mahdi nih ya, biar dia gimana perasaannya ngeliat rules aku. Tapi itu ditaati ya, sama Mbak Dinda ditaati. Ditaati. Saat syuting. Iya. Meskipun akhirnya ngerasanya all out gak sih gitu? Enggak ya? Enggak kepikiran begitu ya? All out sih Tetep aku ya? Tetap. Karena hanya adegan-adegan tertentu yang kita nggak bisa melakukan itu gitu kan? Iya benar. Oke, tapi sebagai Manda,
apa yang paling dari biasanya main antagonis kemudian jadi protagonis? Kalau saya ya gak sikat aja lah, namanya aktor aktris mah apapun ayo aja lah. Tapi tetap aja apa yang nggak gampang dilakukan Dinda Mahira sebagai Manda saat syuting kemarin? Untuk peran Manda sendiri sangat challenging banget buat aku. Salah satunya itu ada ada adegan intimate-nya juga. Dan ini protagonis pertama aku kayaknya di series. Jadi banyak belajarnya juga. Perbedaan antagonis dan protagonis itu kan harus terlihat beda ya, sangat beda. Kayak ini baik, ini jahat. Untungnya dibantu sama coaching juga, kita reading, dibantu ngebedah karakter. Kayak gimana Manda ini sebelumnya dia kayak gimana bisa pro-nya ke kakak ipar malah bukan ke kakak sendiri gitu. Kenapa? Karena Manda ini dari kecil emang disiksa sama Kak Dias gitu, sama Kak Dias, sama keluarga, sama mama. Banyak ini ya, banyak KDRT-nya si Dias ini. Iya benar, emang toksik banget kakak aku ini. Padahal kalau di belakang kamera enggak ya? Enggak, baik banget. Nawarin salad mulu, makanya sehat. Jadi kayak gitu. Dan sangat challenging banget sih menurut aku peran ini. Salah satunya intimate juga. Oke. Di film terbaru gitu juga nggak? Lain nanti ada film terbarunya dia sebetulnya. Tayang bulan ini ya? Iya. Kita ngomongin di sana aja gimana? Mas Anthony, banyak adegan kemudian yang dilakukan. Kalau sama Feli kan hanya 1-2, tapi dengan Davina barangkali lebih dari sekali. Oh enggak, itu juga sekali doang. Oh cuma sekali? Iya, itu juga di episode 1. Oh oke. Makanya semua di episode 1 dikeluarin semua udah. Ya habis langsung. Udah, jadi emang adegan intimate nggak terlalu banyak. Oke. Ya banyaknya ya adegan psikonya sih gitu doang sih. Jadi apa, abusifnya muncul ya? Iya. Itu juga sempet banyak diskusi sama Putri Ayudhya berarti? Ya. Oh kalau ya adegan itu, intimate itu. Oh iya, tetap kita ada rehearsal dulu kan sebelumnya. Kalau dengan akhirnya yang kemudian membuat kalian nyaman ketika konsultasi itu dilakukan ya dengan intimacy koordinator ya. Iya. Membuat kalian tetap nyaman saat syuting ya. Iya. Kalau adegan apa kasar, tindakan-tindakan kasar itu memang diarahkan di skenario sudah ada atau memang? Oh di skenario udah ada. Jadi dia tinggal main kan. Apa rasanya kayak gitu? Iya, sebenarnya kekerasan cuma tabok sih ya. Nggak ada kayak. Padahal dia juga ditabok juga ya. Iya sama juga ya. Tapi kan beda gitu kan ya. Menabok gara-gara apa sama ditabok gara-gara apa beda juga. Ya lebih digaris besarin kayak kepada istrinya kan ya, suka tabok, terus sama selingkuhannya juga ditabok. Ada deh senabok? Ada ya? Gak ada. Jambak. Nabok malah kaki. Dia sih tabok. Berapa kali? Iya. Jadi kalau melihat karakter dia tuh secara personal gimana? Kesian. Iyalah kalau personal sih ya dia kesian banget sih. Kok malah kasihan sih? Iya ya. Ya, kalau penonton kan benci banget itu. Maksudnya kesian ada orang seperti ini. Kita kalau makin jahat sama orang ini, pasti dia makin jahat. Tapi kalau kita kasihan sama orang ini, kita harus tahu kalau mungkin dia latar belakangnya gimana, mungkin dia jadi gini karena apa, gitu kan pasti. Gak ada orang dari lahir jahat. Ya. Iya dong. Pasti dia ada apa sebabnya dulu. Nah makanya kita kan bedah karakternya di situ. Hari ini apa yang nyinyiran apa yang sampai kok nyinyiran apa ya? Atau aman-aman aja nggak ada nyinyiran terhadap dia? Cuman bilang kesel banget sama dia sudah gitu doang, malah banyak kesel banget sama dia, emosi banget gitu, kebawa banget. Ya itulah berarti dapat ya. Ya kita ya? menyampaikannya. Berarti karakternya oke ya? Ya kita cocok gitu loh. Kita cocok untuk cocok untuk diapain ya? Cocok untuk dia sih ini seperti orang seperti ini dan saudara mau membuat karakter dia seperti ini. Tapi kalau di senario mungkin kita
nggak ada ekspresi emosi kayak gitu ya. Kita kan buat sendiri kan. Kita yang buat sendiri, kita yang keluarin, dan saudara suka, ya itu yang terbaik sih buat saudara. Dengan Davina baru pertama ya? Nah ya baru pertama. Mengumpulkan energi saat ketemu lawan main yang baru pertama kali beradegan dalam satu frame. Oke sih, maksudnya mungkin karena Davina juga udah pertama kali sih dia main kayak orang yang tersakiti ya. Biasanya dia juga main orang yang baik-baik aja ya. Enggak. Orang yang menyakiti. Orang yang menyakiti justru dia kan. Pelakor. Iya, bener. Makanya jadi di karakter ini dia juga pasti mencoba untuk menghilangkan karakter yang dulu kan. Itu juga suatu tantangan buat dia. Iya, betul. Meskipun itu tidak mudah ya. Iya. Misalnya kayak Ritasha tiba-tiba dapat, atau Dinda Mahira dapat karakter yang berbeda, itu juga buat kalian juga nggak mudah itu untuk melepaskan karakter lama kemudian mencoba karakter yang baru yang beda banget sama karakter sebelumnya. Kalau Ritasha melihat karakter Feli gimana? Kasian sih. Kasian juga ya. Iya, kasian juga, tapi kadang kesel juga kenapa dia harus ngehianatin temennya, karena kan Feli juga kerja di perusahaannya Elina kan, dan kan bersahabat juga sama Elina. Terus di sisi lain dia juga. Tapi bukannya lebih mudah begitu kan? Percintaan dalam satu kantor itu juga real. Ada ya, relate kan? Mungkin ada, tapi kan kita nggak pernah tahu kan. Ya namanya selingkuh kan emang. Iya, namanya selingkuh ya underground ya. Bersembunyi. Gak sampai tahu. Bener. Ya sebenarnya ngelihat sosok Feli ini kasihan sih, karena dia harus mati-matian ngehidupin anaknya, dia ngelakuin semuanya demi anaknya, sampai dia juga nunggu kepastian dari dia kapan sih nikahin aku gitu, karena kan dia nggak mau anaknya tuh nggak punya bapak. Nanti pas sekolah mungkin nanti takutnya dibully, kamu nggak punya orang tua, kamu nggak punya ayah. Nah itu kan Feli sangat tidak menginginkan hal itu. Jadi karakter Feli sih sebenarnya orangnya lugu, polos, baik. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya orang bertanggapan sama apa enggak. Yang tahu kan kita sendiri, karena kan kita tahu behind the story si karakter Feli ini kayak gimana. Tapi kan emang di filmnya nggak diceritain gitu Feli ini orangnya kayak gimana gitu. Dinda Mahira kemarin itu kan sempat ada beberapa pihak yang memprotes, mengkritisi series Love and $10 Million ini. Salah satunya karena terlalu fokus pada karena muncul di trailer itu, jadi rame kan, jadi omongan. Ketika film Indonesia, series Indonesia sekarang sedang naik, kenapa jadi kayak mundur ke belakang? Di film-film tahun 1980-an, 90-an itu kan banyak sekali adegan-adegan seksual seperti itu. Nanggepin protes gitu, nanggepin kritikan, saran seperti itu gimana, Dinda? Terutama ke series Love and $10 Million. Sekarang $1 itu sudah 17.540 kalau nggak salah. Mungkin naik lagi nanti. Itu berasa banget, Mbak. Malah cerita gua. Apalagi sama euro, aduh ngenes. Rupiah tuh gak ada apa-apanya. Sabar. Jadi lupa nih. Apa dia tanggapanmu soal kritika, masukan, saran seperti itu? Menanggapinya menurut aku cukup menerima kritik-kritik dari netizen yang bilang ini series cukup wild menurut menurut netizen. Aku menerimanya, tapi kita juga kita ada di zaman yang sekarang yang menurut aku zaman yang maju. Mungkin untuk Indonesia cukup agak tabu ya series-series kayak gini ya. Tapi balik lagi kita ada di zaman yang sekarang yang semuanya tuh udah kayak udah terbuka, udah canggih gitu. Iya, udah open minded juga. Dan menurut aku netizen mau bilang kayak gitu juga
ya nggak apa-apa juga gitu, sebuah kritikan itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita, buat pemain, buat tim atau segala macam. Aku menerima dengan baik sih kritikan itu. Mas Antoni, apa tanggapanmu? Tanggapannya ya Ya itu memang pasar. Iya, real life-nya juga kita ngambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang sebenarnya ada seperti itu. Malah Ya. gue yang jawab. Itu menurut aku sih lebih ke ya, mungkin mereka membuat sesuatu yang beda kali gitu. Mau membuat sesuatu yang beda aja sih. Itu sih. Biar sesuatu yang fresh kali Yep, gitu. Yang dulu ada terus sempat nggak ada, terus sekarang ada lagi. Iya. Ya bisa dibilang tuh fresh. Tetep. Ada alternatif baru, cerita yang baru. Iya, Oke. kan fokusnya tetap sama cerita sebenarnya. Feli Ritasya. Kalau aku juga menerima kritikan netizen ya, dan menurut aku kita dikritik itu semakin bagus. Karena kenapa orang kritik itu kan semakin penasaran sama filmnya nih kayak gimana. Jadi aku juga bisa petik pelajaran bahwasannya kita tuh nggak bisa nilai cuman dari sepotongan video Ya, doang betul. gitu kan. Ketika Tonton dulu orang ya. ketika orang nonton episode 1, wah ternyata nggak se-wild itu. Cuman kan Emang trailernya ini luar emang biasa. menurut aku ide dari WeTV ataupun ide dari Hitmaker ini brilian sih buat membumingkan sebuah Love and 10 Million Dollars ini cukup brilian menurut aku. Dengan kritikan-kritikan orang kan orang semakin curious, semakin penasaran kepo ya. kayak gimana sih ini filmnya. Ternyata ketika mereka nonton nggak sebanyak itu kritikan tentang sexual scene-nya. Malahan mereka wah ternyata filmnya banyak juga nih bisa diambil pelajarannya gitu. Dan menurut aku kita nerimanya harus be wise aja sih, mungkin ya itu awal biar film kita naik gitu. Dan kita juga oke-oke aja dikritik, maksudnya kita juga terima apapun masukannya dari netizen, kita terima dengan baik. Apapun yang misalnya kita salah kita perbaikin gitu. Namanya udah mulai juga kita nggak bisa ngedelete ataupun menghapus kan, kita harus menerima aja gitu. Be wise. Berharap ada sequelnya ya, ada yang kedua ya. Gak tahu. Let's see. Ya. Ada yang disampaikan ke Sobat DK, Dinda Mahira. Apa? Ada yang disampaikan ke Sobat DK. Yang disampaikan Apa? Setelah ini gue pengen makin jatuh cinta dengan protagonis, gue akan meninggalkan karakter protagonis. yang ingin disampaikan mungkin jangan lupa untuk nonton Love and Thailand. Jangan lupa nonton bareng. Iya. Mungkin dari kita yang ingin kita sampaikan sih jangan lupa nonton Love and 10 Million Dollars di WeTV setiap hari Jumat dan Sabtu jam 6 sore. Tapi buat kalian yang mau nonton lebih cepat bisa bayar fast track, beli fast track bisa nonton lebih cepat. Yang penasaran Betul. Fast track itu nggak harus nunggu Jumat dan Sabtu ya? Enggak. Oke, jadi bisa ceritanya penasarannya tuh lebih terpuaskan, lebih Iya, cepat ya? benar, lebih cepat. Ada uang, ada barang. Dia tuh kayaknya ngomong dia tuh dia kan. Yes banget sih ya. Jadi pengen tahu gimana nasib akhirnya Dias dan Nantia, Sobat DK ya memang harus ditonton sampai akhir. PU-nya Dias dan Nanta ya sebenarnya ya. Arman sih. Arman Bramantia. Arman Bramantia Si ya? Gino. Kan dia baik. Iya. Iya lagi. Kan dia baik. Kesannya baik ya. Ya dibuat ya seperti baik lah. Kalau nggak jahat semua siapa yang mau nonton? Stres semua yang nonton nanti. Memang harus ada hero-nya ya. Harus ada hero-nya. Yang punya duit banyak tuh si Arman Bramantia. Jadi sosok penolongnya ada di dia ya, bukan di Dias ya. Dias mah udah sebetulnya harus nonton sampai akhir. Terakhir ada yang disampaikan Mas Antoni sih. Udah sama tadi Oke. promo aja. Ritasya. Cukup, sukses terus buat kita semua. Oke, sebetulnya terima kasih sudah nonton obrolan ini. Kalau penasaran cerita akhir kisah mereka, Manda, Dias juga Feli, masih tayang di BTV. Terima kasih Dinda Mahira, Antoni si
Dan Ritasha. Well, great. Ditunggu karya berikutnya. Makasih. Sehat semua Sobat TK. Terima kasih. Bye bye. Thank you. Thank you.